Halo, jiwa-jiwa yang terpilih. Selamat datang di pembacaan energi ini. Hari ini kita akan menjelajahi pesan-pesan semesta yang mungkin telah menunggu untuk sampai ke dalam hatimu. Ingat, pesan-pesan ini adalah pembacaan energi umum. Apa yang kamu dengar di sini, biarkan hatimu yang memutuskan apa yang relevan dan bermanfaat bagimu. Kadang-kadang, semesta berbicara kepada kita melalui cara yang lembut, melalui perasaan yang tak dapat dijelaskan, firasat, atau kejadian yang terasa seperti kebetulan. Pesan-pesan ini adalah pintu yang terbuka bagi mereka yang mau mendengarkan dengan jiwa mereka. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mencoba menarik perhatianmu akhir-akhir ini? Sesuatu yang terasa seperti panggilan? Jika ya, maka pesan ini mungkin bukan kebetulan. Ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu yang belum terungkap. Jadi, tenangkan dirimu sejenak. Bayangkan cahaya keemasan yang melingkupi tubuhmu, memberikan rasa damai dan penerimaan. Pesan-pesan yang datang hari ini adalah bentuk cinta dari semesta yang ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan bebanmu, dan biarkan pesan ini berbicara langsung kepada jiwamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan menulis di kolom komentar jika ada bagian dari pesan ini yang menyentuh hatimu, karena siapa tahu, itu juga bisa menjadi inspirasi bagi jiwa-jiwa lain yang mendengarkan. Kamu adalah jiwa yang terpilih, dan keberadaanmu di sini adalah bagian dari rencana besar yang penuh keajaiban. Jadi, tetaplah terbuka, tetaplah percaya, karena perjalananmu baru saja dimulai. Bab 1. Keajaiban yang mungkin terjadi. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti sebuah teka-teki? Ada potongan-potongan yang kadang tidak sesuai, jalan yang terasa buntu, dan momen di mana kamu mulai meragukan segalanya. Tapi percayalah, dalam setiap kekacauan ada pola yang sedang dibentuk oleh semesta. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Keajaiban seringkali muncul saat kita paling tidak menduganya. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk kilatan cahaya atau peristiwa besar yang menghebohkan. Kadang, keajaiban itu hadir dalam hal-hal kecil yang perlahan mengubah arah hidup kita. Misalnya, ketika seseorang yang pernah mengecewakanmu tiba-tiba berubah, atau ketika jalan keluar dari masalahmu datang dari arah yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Ada kalanya, kamu merasa hubungan dengan seseorang sudah tidak mungkin diperbaiki. Tetapi, jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan yang dibawa oleh waktu dan keajaiban. Semesta selalu bekerja untuk mengungkapkan apa yang terbaik bagi kita. Saat hatimu terbuka, kamu akan mulai melihat tanda-tanda bahwa pergerakan itu sedang terjadi. Bayangkan sebuah sungai yang terhalang oleh batu besar. Airnya tampak tidak bisa mengalir. Tapi air itu terus bergerak, mencari celah, dan akhirnya menemukan jalannya. Begitu pula dengan hidupmu. Meskipun kamu merasa terhalang saat ini, percayalah bahwa arus semesta sedang membawamu ke arah yang lebih baik. Batu-batu yang tampak sebagai hambatan adalah bagian dari rencana besar untuk membuatmu lebih kuat dan bijaksana. Jangan pernah berhenti percaya bahwa keajaiban bisa terjadi, bahkan dalam situasi yang terasa mustahil. Hubungan yang sebelumnya terasa dingin bisa berubah hangat. Orang-orang yang dulu meragukanmu bisa melihat potensimu yang sesungguhnya. Bahkan pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat bisa terbuka selebar-lebarnya. Kuncinya adalah membiarkan diri kita percaya. Bukan hanya percaya pada keajaiban, tetapi juga percaya pada dirimu sendiri, bahwa kamu pantas menerima keajaiban itu. Ketika hatimu dipenuhi dengan keyakinan, semesta bergerak untuk menyelaraskan energinya dengan apa yang kamu yakini. Keajaiban seringkali datang saat kita tidak lagi terlalu memaksakan kehendak. Ketika kita melepaskan ketakutan, kecemasan, dan keraguan, kita menciptakan ruang bagi hal-hal indah untuk masuk. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku lepaskan hari ini agar keajaiban punya tempat dalam hidupku? Saat kamu memilih untuk fokus pada hal-hal yang baik, meskipun kecil, kamu mengundang keajaiban untuk hadir. Bahkan dalam hubungan yang terasa sulit, ada ruang untuk rekonsiliasi, untuk memahami, dan untuk menerima.
Apakah kamu sedang menunggu keajaiban dalam hidupmu? Apakah kamu merasa ada hubungan yang mungkin berubah atau ada masalah yang tiba-tiba terasa lebih ringan? Tuliskan di kolom komentar, karena seringkali dengan berbagi cerita kita membuka jalan bagi keajaiban itu untuk benar-benar terjadi. Jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa keajaiban selalu dekat. Terkadang, itu hadir dalam bentuk pintu baru yang terbuka. Terkadang, itu adalah hati yang kembali menyatu. Apapun bentuknya, keajaiban adalah tanda bahwa semesta bekerja untukmu. Jangan takut akan perubahan. Jangan takut untuk menerima cinta yang pernah hilang. Jangan takut untuk mencoba lagi. Karena saat kamu percaya, keajaiban yang tak terduga bisa muncul. Dan hidupmu akan berubah lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Semoga pesan ini sampai ke hatimu dengan penuh kehangatan. Jadilah terbuka. Tetap yakin. Dan percayalah bahwa sesuatu yang baik sedang menuju ke arahmu. Keajaiban sedang dalam perjalanan. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa semuanya adalah bagian dari rencana besar yang indah. Bab 2. Keajaiban dari keyakinan dan manifestasi positif. Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa pikiran dan perasaanmu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan? Semesta ini beroperasi berdasarkan energi, dan energi yang kamu pancarkan dari hati dan pikiranmu dapat membentuk realitas di sekitarmu. Inilah inti dari manifestasi. Manifestasi bukan hanya tentang keinginan atau harapan yang diucapkan, tetapi tentang menyelaraskan seluruh pikiran, perasaan, dan tindakanmu dengan apa yang kamu impikan. Ketika hatimu dipenuhi keyakinan dan perasaan positif, semesta merespons. Seperti magnet yang menarik hal serupa, energi positif dalam dirimu akan memanggil kebaikan, keajaiban dan berkat-berkat yang telah disiapkan Tuhan untukmu. Bayangkan dirimu berada di sebuah taman yang indah. Setiap pikiran positif adalah benih yang kamu tanam di tanah itu. Jika kamu terus merawatnya dengan keyakinan dan rasa syukur, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah manis. Begitulah manifestasi bekerja. Namun di tengah perjalananmu menuju manifestasi positif, mungkin ada orang yang memperhatikanmu dengan maksud yang kurang baik. Mungkin mereka iri pada cahaya yang kamu pancarkan atau merasa terganggu dengan pertumbuhanmu. Tetapi percayalah, jiwa yang terpilih, kamu dilindungi oleh Tuhan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memadamkan cahayamu, mereka tidak akan pernah berhasil. Sebab, cahaya yang berasal dari Tuhan tidak bisa dipadamkan oleh energi negatif siapapun. Ketika kamu terus memancarkan energi positif, mereka yang iri atau bahkan terobsesi denganmu akan kehilangan kekuatan mereka sendiri. Ketika kamu menghadapi tantangan seperti ini, jangan biarkan rasa takut atau keraguan merasuki hatimu. Fokuskan energi pada hal-hal baik yang ingin kamu ciptakan dalam hidupmu. Setiap kali kamu merasa terganggu oleh energi negatif orang lain, ambil waktu untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hatimu, "Aku dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuhku tanpa izinnya." Jiwa yang terpilih, perasaan positif adalah senjata terkuatmu. Saat kamu memutuskan untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitarmu, kamu menjadi tak tergoyahkan. Kamu adalah seperti pohon besar yang akarnya tertanam dalam, yang tetap berdiri kokoh meskipun badai datang. Bayangkan sebuah cermin yang bersih dan jernih. Saat sinar matahari menyentuhnya, cermin itu memantulkan cahaya ke segala arah. Namun, jika ada debu atau kotoran di atasnya, cahaya itu akan terhalang. Begitu pula dengan hatimu. Ketika hatimu dipenuhi dengan keyakinan, rasa syukur, dan cinta, energimu akan terpancar seperti sinar matahari yang menyinari dunia. Tetapi jika kamu membiarkan energi negatif, seperti iri hati orang lain atau keraguan dirimu sendiri, mempengaruhi hatimu, cahayamu akan berkurang. Itulah mengapa penting untuk terus menjaga hatimu tetap bersih dengan doa, meditasi, dan rasa syukur. Apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu, mulailah dengan membayangkannya seolah-olah itu sudah menjadi milikmu. Rasakan kebahagiaannya, syukurinya, dan percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan waktu yang tepat untuk semuanya. Saat kamu memancarkan energi positif, semesta akan bergerak untuk mendukungmu.
Orang-orang yang tidak tulus atau mencoba menghalangimu akan kehilangan kekuatan mereka karena energi mereka tidak sejalan dengan cahayamu. Ingat, yang terpenting bukanlah apa yang mereka lakukan, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Fokuskan dirimu pada hal-hal yang ingin kamu manifestasikan. Pernahkah kamu merasa bahwa ada orang yang iri atau terobsesi dengan apa yang kamu miliki? Bagaimana caramu menghadapinya? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, karena seringkali berbagi adalah langkah pertama untuk melepaskan energi negatif. Semesta selalu berada di pihakmu, dan Tuhan selalu melindungi mereka yang berjalan dalam terang-Nya. Jiwa yang terpilih, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa dalam dirimu. Gunakan kekuatan itu dengan bijak. Fokuslah pada perasaan positif, teruslah percaya, dan biarkan Tuhan bekerja di balik layar untuk membawa semua yang terbaik ke dalam hidupmu. Percayalah, apa yang kamu tanam hari ini akan kamu tuai di waktu yang tepat. Bab 3. Perjalanan spiritual dan koneksi leluhur. Jiwa yang terpilih, dalam setiap perjalanan hidup, ada momen-momen yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tujuan kita di dunia ini. Mungkin kamu sedang berada dalam perjalanan spiritual yang penuh dengan pencarian makna. Atau mungkin kamu merasakan kehadiran leluhurmu yang mengarahkan langkahmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari alam semesta dan Tuhan yang mengingatkanmu akan kebesarannya. Perjalanan spiritual adalah perjalanan yang sangat pribadi. Ini adalah jalan yang tidak selalu terlihat jelas di depan mata, tetapi saat kamu mengikuti suara hati yang penuh ketulusan, kamu akan merasa seakan berjalan dalam cahaya. Setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia spiritual dan hubunganmu dengan Tuhan. Kamu mungkin mulai merasakan perubahan dalam dirimu. Sebuah dorongan untuk mencari makna lebih dalam hidup ini. Untuk lebih banyak bermeditasi, berdoa, atau menjelajahi ajaran-ajaran yang memberi kedamaian bagi jiwamu. Semuanya ini adalah bagian dari perjalananmu. Sebuah panggilan untuk terhubung dengan sisi spiritualmu yang lebih dalam. Banyak dari kita merasakan koneksi yang kuat dengan leluhur kita. Mungkin kamu merasa seperti ada kekuatan yang mengalir dalam darahmu, yang menghubungkanmu dengan mereka yang telah mendahuluimu. Itu adalah suara leluhur yang berbisik, memberikan petunjuk, perlindungan, dan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Leluhurmu, yang telah melalui tantangan dan ujian mereka sendiri, masih berdiri di sisimu, mendukung langkahmu, dan memberikan kebijaksanaan yang telah mereka wariskan. Suatu saat, ketika kamu sedang bingung atau merasa terperangkap dalam dilema kehidupan, mungkin kamu akan merasakan sebuah dorongan batin untuk memilih jalan tertentu atau merasa terinspirasi oleh kenangan-kenangan mereka. Jangan abaikan perasaan itu, karena itu adalah cara Tuhan dan leluhurmu berbicara kepadamu, membimbingmu untuk tetap berada di jalan yang benar. Semua ini, meski penuh dengan petunjuk dan panggilan dari dunia spiritual, tetap merupakan perjalanan yang harus kamu jalani sendiri. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap jiwa untuk memilih jalan hidupnya. Namun, kebebasan itu bukanlah kebebasan tanpa tanggung jawab. Setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, adalah bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap hidup ini. Pada akhirnya, kita diingatkan untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah langkah yang saya ambil ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Apakah ini mencerminkan kebenaran dan kasih yang sejati? Ketika kamu menjalani hidup dengan pertanggungjawaban, kamu akan menemukan kedamaian, karena kamu tahu bahwa setiap keputusanmu diambil dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Pada setiap titik dalam perjalanan hidupmu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Leluhurmu, meskipun tidak lagi hadir secara fisik, masih ada dalam setiap detik perjalananmu. Mereka hadir dalam cara-cara yang halus, dalam bisikan lembut yang kamu rasakan, dalam petunjuk yang datang ketika kamu paling membutuhkannya. Mereka adalah bagian dari dirimu, dan kekuatan mereka mengalir melalui setiap langkah yang kamu ambil. Atas berkat Tuhan, kamu memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
Namun juga ingatlah bahwa setiap kebebasan datang dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, untuk hidup dengan integritas, untuk menghormati dan mengasihi mereka yang telah memberi hidupmu, dan untuk selalu menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin saat ini kamu merasa bingung dengan langkah yang harus diambil, atau merasa terhalang oleh masa lalu, atau pengaruh orang lain. Tetapi, jiwa yang terpilih, percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil, jika dilakukan dengan keyakinan dan ketulusan hati, akan membawa kamu lebih dekat pada tujuan hidupmu yang lebih tinggi. Leluhurmu percaya padamu, dan Tuhan percaya padamu. Kamu tidak sendirian. Bagaimana kamu merasakan koneksi dengan leluhurmu? Apakah kamu merasa ada pesan atau petunjuk yang datang dari mereka? Ambil waktu sejenak untuk meresapi perasaanmu dan refleksikan bagaimana perjalanan spiritualmu bisa menghubungkanmu lebih dalam dengan Tuhan dan leluhurmu. Jiwa yang terpilih. Perjalananmu adalah perjalanan yang penuh dengan berkat dan peluang. Meski jalan spiritual kadang tidak selalu mudah, ingatlah bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu ada, dan leluhurmu selalu mendukungmu. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan, dan setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu pada pemahaman yang lebih dalam, dan pada akhirnya, pada kedamaian sejati. Berikan dirimu izin untuk tumbuh dan berkembang, dan percayalah bahwa Tuhan akan menuntunmu pada jalan yang penuh dengan terang. Semesta mendukungmu, dan kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Teruslah berjalan dengan hati yang penuh kasih, dan semoga perjalananmu dipenuhi dengan cahaya dan berkat. Bab 4. Harapan dan keajaiban dalam hubungan. Jiwa yang terpilih. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua merasakan apa yang disebut dengan hubungan. Hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita hargai, dan kadang-kadang, hubungan yang kita rasa telah terputus, bahkan hilang tanpa jejak. Mungkin ada saatnya dalam hidupmu ketika hubungan itu terasa jauh, penuh dengan ketegangan, atau bahkan berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan. Namun, percayalah, karena di dunia ini, tak ada yang benar-benar terpisah. Tuhan yang Maha Besar selalu memiliki cara untuk membawa keajaiban ke dalam kehidupan kita, bahkan dalam hubungan yang tampaknya sudah kehilangan harapan. Sudahkah kamu merasa seperti terpisah dari seseorang yang sangat penting dalam hidupmu? Apakah kamu merasa jarak atau waktu telah membatasi hubungan itu? Mungkin ada saat-saat ketika kamu merasa bahwa ada pintu yang tertutup dan tidak ada jalan kembali. Ketika hubungan yang kamu anggap penuh harapan ternyata berakhir, atau ketika komunikasi dengan seseorang yang sangat kamu sayangi terasa terputus, rasanya seperti dunia ini begitu luas, sementara hatimu terasa sempit dan kosong. Sekarang aku ingin kamu duduk sejenak, menenangkan pikiranmu, dan membiarkan perasaan itu mengalir. Tidak ada yang salah dengan merasakan kesedihan, karena itu adalah bagian dari perjalananmu. Namun, ingatlah, dalam setiap kehilangan, ada ruang untuk sebuah keajaiban yang akan datang. Karena, meski kita merasa terpisah, meski kita merasa kehilangan harapan, dunia ini tidaklah sebesar yang kita pikirkan, dan Tuhan selalu memiliki cara untuk mempertemukan kembali apa yang telah terpisah. Seperti bumi yang luas ini, begitu pula kehidupan, meskipun kita merasa terpisah atau terhalang oleh jarak, waktu, atau keadaan, Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang jauh, tidak ada yang terpisah. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, menciptakan keajaiban-keajaiban yang menghubungkan kembali dua jiwa yang seharusnya dipertemukan. Keajaiban itu datang dengan cara yang tak terduga. Mungkin melalui pertemuan yang tak pernah kamu duga, atau melalui suatu kejadian yang tampaknya biasa, namun sebenarnya penuh dengan makna. Dalam dunia yang luas ini, Tuhan akan membawa mereka yang seharusnya bersatu kembali ke dalam hidupmu. Jika itu memang takdirnya. Ini adalah pengingat bagimu bahwa meskipun hubunganmu dengan seseorang tampaknya telah berakhir atau terpisah oleh jarak dan waktu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan hubungan yang telah Dia ciptakan. Keajaiban akan mempertemukan kalian lagi di waktu yang tepat dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kasih-Nya.
Tuhan yang Maha Mengetahui, Dia yang menulis takdir setiap jiwa. Tahu betul kapan waktunya untuk mempertemukan dua hati yang sempat terpisah. Jika saat ini kamu merasa terpisah dari seseorang, apakah itu seorang sahabat, keluarga, atau bahkan pasangan, percayalah bahwa keajaibannya sedang bekerja di belakang layar. Mungkin saat ini kamu merasa seolah segalanya telah berakhir, tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah dari yang kita bisa bayangkan. Ketika waktunya tiba, pertemuan itu akan terjadi, tanpa diduga, tanpa disangka. Karena bagi Tuhan, bumi ini tidak pernah sebesar yang kita kira. Dia akan membawa mereka yang terpisah kembali kepada kita, lebih kuat dan lebih penuh kasih. Berikan dirimu izin untuk berharap, untuk mempercayai bahwa keajaiban Tuhan sedang menunggu untuk terjadi. Setiap perpisahan dan jarak bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju pertemuan yang lebih indah. Terkadang, kita harus melewati masa-masa sulit, tetapi itulah yang mempersiapkan kita untuk kembali dengan kekuatan dan pemahaman yang lebih dalam. Jika hubungan itu memang dimaksudkan untuk kembali, maka Tuhan akan mempersiapkan semuanya dengan caranya. Berhentilah khawatir tentang bagaimana dan kapan, karena Tuhan bekerja dalam waktu yang sempurna, dan tak ada yang terlambat di matanya. Dalam setiap perpisahan, Tuhan selalu menyimpan harapan dan keajaiban yang akan mempertemukan kita kembali pada saat yang tepat. Jiwa yang terpilih, setiap hubungan yang kita jalani adalah bagian dari rencana Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita merasa terpisah atau bahkan kehilangan harapan, ingatlah bahwa Tuhan Maha Pengasih dan selalu memberikan keajaibannya pada waktunya. Dunia ini mungkin tampak besar, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu jauh atau terlalu terlambat. Terimalah kenyataan bahwa kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini kita harus memberi waktu bagi keajaiban untuk bekerja. Jangan biarkan dirimu merasa sendirian atau putus asa. Tuhan melihat hatimu, dan Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Keajaiban dalam hubungan akan datang, jika itu adalah bagian dari rencananya untukmu. Berharaplah, percayalah, dan tetap buka hatimu untuk menerima keajaiban Tuhan. Jika hubungan itu dimaksudkan untuk kembali, Tuhan akan mempertemukan kalian kembali dalam cara yang luar biasa. Bab 5. Penyesalan dan keajaiban yang terjadi di masa depan. Jiwa yang terpilih. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua pasti pernah merasakan kekecewaan. Kekecewaan terhadap orang yang kita cintai, terhadap mereka yang mungkin pernah menyakiti atau meremehkan kita. Mungkin ada masa di mana kamu merasa seperti telah memberi segalanya, kesabaran, perhatian, cinta, namun tetap saja orang itu tidak pernah menghargai apa yang telah kamu berikan. Terkadang, kita merasa seperti kebaikan yang kita berikan tidak pernah dihargai, atau perjuangan kita tidak pernah mendapat pengakuan. Namun percayalah, ada keajaiban yang Tuhan siapkan untukmu, dan dalam keajaiban itu, ada saat-saat di mana orang yang dulu tidak melihat nilai dirimu, akan melihatnya di masa depan. Seberapa sering kamu merasa dirimu telah memberikan kebaikan kepada orang yang tidak menghargainya? Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang dulu kamu berikan segalanya, tetapi mereka tidak bisa atau tidak mau melihat nilai dari kebaikan dan kesabaranmu? Rasanya pasti sangat sulit, bukan? Seolah-olah usaha dan ketulusanmu hanya berbuah kehampaan. Berapa banyak waktu yang telah berlalu, dan mungkin kamu merasa tak ada perubahan, bahwa orang tersebut tetap tidak berubah, tetap tidak menghargai apa yang telah kamu lakukan. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa dalam perjalanan hidup ini, Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menunjukkan kebenaran. Kadang-kadang, waktu adalah kunci, dan Tuhan akan membawa mereka yang dulu tidak menghargaimu untuk melihat kebaikan dan ketulusanmu di masa depan. Mungkin, di masa lalu, ada orang yang tidak melihat nilai dari keberadaanmu. Mereka tidak bisa merasakan kedalaman hati yang kamu miliki. Atau mungkin mereka terlalu terjebak dalam dunia mereka sendiri untuk menghargai kesabaran dan pengorbanan yang telah kamu berikan. Namun, percayalah,
Tuhan tidak pernah membiarkan kebaikan dan kesabaran yang tulus begitu saja hilang. Keajaiban yang terjadi di masa depan adalah penyesalan mereka. Mereka yang dulu tidak melihatmu, yang mungkin pernah mengabaikanmu atau menyakitimu, akan menyadari betapa berharganya dirimu. Waktu akan membuka mata mereka, dan mereka akan melihat dengan jelas apa yang mereka lewatkan. Bagaimana mungkin mereka bisa menghargai kebaikanmu ketika mereka belum siap? Kadang-kadang, keajaiban Tuhan adalah memberi waktu bagi orang lain untuk menyadari apa yang mereka punya setelah mereka kehilangan kesempatan itu. Jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa setiap detik yang berlalu membawa keajaiban yang lebih besar dalam hidupmu. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami, tetapi selalu tepat pada waktunya. Mungkin orang yang dulu tidak mengerti dirimu, yang pernah meremehkanmu, pada akhirnya akan melihat kebaikan dan kesabaran yang kamu berikan, dan mereka akan merasa penyesalan yang mendalam. Tuhan tidak pernah membiarkan perasaan tulus yang kamu berikan sia-sia. Penyesalan itu sendiri adalah sebuah keajaiban. Saat orang itu menyadari kesalahannya, mereka akan merasakan betapa berharganya dirimu, dan itu adalah bukti dari keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Keajaiban itu akan datang, mungkin tidak dalam bentuk yang kamu harapkan, tetapi dalam bentuk penyesalan mereka yang akan mengubah pandangan mereka terhadapmu. Keajaiban ini tidak hanya menyentuh hidup mereka, tetapi juga hidupmu. Karena saat mereka menyesal, kamu akan merasa diberkati, karena kamu telah menjalani perjalanan dengan ketulusan dan kekuatan yang luar biasa. Penyesalan mereka adalah pengingat bahwa Tuhan selalu menjaga hati-hati yang tulus. Sekarang, aku ingin mengajakmu untuk melepaskan segala penyesalanmu. Biarkan keajaiban ini bekerja dalam hidupmu. Jangan biarkan penyesalan orang lain mempengaruhi kedamaianmu. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang telah berusaha dengan sepenuh hati untuk memberikan kebaikan menjadi sia-sia. Kamu tidak perlu menunggu penyesalan mereka untuk melanjutkan perjalananmu. Kamu sudah cukup kuat, cukup bijaksana, dan cukup indah sebagai dirimu sendiri. Apa yang Tuhan buat untukmu tidak akan pernah salah, dan penyesalan orang lain hanyalah bagian dari proses penyembuhan yang Dia rencanakan. Jiwa yang terpilih, kamu tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain untuk membuktikan betapa berharganya dirimu. Keajaiban Tuhan selalu bekerja di belakang layar, dan penyesalan mereka yang tidak melihatmu di masa lalu akan menjadi bukti betapa luar biasanya perjalananmu. Teruslah berjalan dengan percaya diri, dengan kasih yang tulus, karena Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang penuh dengan keajaiban dan kebahagiaan. Penyesalan mereka hanya akan datang sebagai bagian dari perjalanan mereka untuk belajar dan tumbuh. Kamu, sebagai jiwa yang terpilih, akan tetap bersinar lebih terang, lebih kuat, dan lebih penuh dengan kasih. Percayalah, keajaiban selalu ada untukmu, bahkan dalam penyesalan yang datang di masa depan. Apakah kamu merasa ada orang yang dulu tidak menghargai dirimu, tetapi kamu percaya bahwa keajaiban akan terjadi? Bagaimana perasaanmu ketika berpikir tentang penyesalan mereka di masa depan? Berbagi cerita dan pemikiranmu dengan kami, dan mari saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Bab 6. Energi spiritual dan perlindungan Tuhan. Jiwa-jiwa terpilih. Dalam setiap langkah kita, seringkali kita merasa terasing, merasa seperti berjalan sendiri di jalan kehidupan ini. Terkadang, kita melewati saat-saat gelap, saat-saat penuh tantangan, dan merasa seolah-olah dunia ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Namun aku ingin mengingatkanmu hari ini, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Tuhan selalu hadir, meskipun tidak tampak di mata kita. Ada penjaga spiritual yang selalu melindungi langkahmu, yang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meskipun kamu tidak selalu menyadarinya. Kamu memiliki perlindungan yang luar biasa, sebuah energi spiritual yang menyelimutimu di setiap waktu. Bahkan dalam kegelapan cahayanya selalu ada untuk menuntunmu. Ketahuilah bahwa perjalanan hidup ini bukanlah perjalanan yang kamu tempuh sendirian. Setiap kali kamu merasa lelah,
bingung, atau terjebak dalam masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ada penjaga spiritual yang selalu ada di sisi kamu. Mereka bisa berupa malaikat pelindung, leluhur, atau energi ilahi lainnya yang telah ditugaskan untuk menjaga dan membimbingmu. Tuhan sudah mempersiapkan perlindungan ini jauh sebelum kamu dilahirkan. Dalam setiap langkahmu, ada energi yang membimbing, memberi kekuatan ketika kamu merasa rapuh, memberi petunjuk ketika kamu merasa tersesat. Bahkan dalam pertempuran terbesar yang kamu hadapi, percayalah bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di belakang layar untuk menjaga dan melindungimu. Percayalah, mereka yang lebih tinggi tidak akan membiarkanmu jatuh. Energi spiritual ini bekerja dengan cara yang tidak selalu tampak di depan mata kita, namun selalu hadir dalam setiap situasi sulit yang kamu hadapi. Mungkin kamu tidak selalu menyadari betapa kuatnya energi yang ada dalam dirimu. Kamu mungkin tidak selalu melihatnya, tetapi setiap jiwa terpilih memiliki aura yang memikat, sebuah medan energi yang sangat kuat, yang menarik kebaikan Tuhan, dan orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Aura ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu usahakan atau peroleh dengan usaha fisik. Ia ada begitu saja dalam dirimu, sebagai bagian dari siapa kamu. Itu adalah karunia Tuhan yang diberikan padamu sejak awal, dan tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghapusnya. Ketahuilah, bahkan dalam masa-masa sulit, auramu tetap memikat, tetap memancarkan cahaya. Mungkin kamu merasa rendah diri atau merasa tidak cukup, tetapi percayalah, aura yang memikat ini adalah bukti dari kekuatan spiritual yang ada dalam dirimu. Kamu menarik energi positif, kamu menarik kebaikan, dan bahkan dalam keadaan yang paling gelap, kamu tetap memancarkan cahaya yang menuntun orang-orang menuju dirimu. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu berjuang keras untuk menarik kebaikan dan energi positif ke dalam hidupmu. Energi itu sudah ada dalam dirimu. Kamu sudah memiliki segala yang dibutuhkan untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keajaiban. Kamu tidak perlu meragukan dirimu atau kekuatan yang ada dalam hidupmu. Tuhan sudah menyiapkan jalan untukmu, dan energi spiritual yang melindungimu akan selalu ada untuk membimbingmu menuju tujuan yang lebih tinggi. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, ada kekuatan yang menyertaimu. Percayalah, semakin kamu menyadari kekuatan dan perlindungan yang ada di sekitarmu, semakin besar potensi yang akan kamu capai. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak pernah akan dibiarkan tanpa perlindungan. Ketahuilah bahwa setiap hari kamu dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Setiap langkahmu diawasi dengan penuh kasih oleh penjaga spiritual yang setia, dan auramu yang memikat akan terus menarik energi positif dalam hidupmu. Jika kamu merasa lelah, jika kamu merasa kesepian, ingatlah bahwa energi ilahi ini selalu ada di sekitar kamu, menjaga, melindungi, dan memberi kekuatan. Tidak ada yang bisa menghalangi perjalananmu karena Tuhan dan energi spiritualnya selalu ada untukmu. Teruskanlah perjalananmu dengan penuh keyakinan, karena kamu tidak pernah sendirian. Kamu adalah jiwa yang terpilih, dan kamu dilindungi, dipandu, dan diberkahi dalam setiap langkah hidupmu. Bab 7. Optimisme dan harapan untuk masa depan. Sahabat jiwa yang terpilih, mungkin saat ini kamu merasa hidupmu tidak begitu istimewa, seolah langkahmu tidak membuahkan hasil yang luar biasa. Terkadang, dunia ini bisa terasa sangat luas dan membuat kita merasa kecil, atau bahkan seakan-akan kita berjalan tanpa tujuan yang jelas. Namun hari ini aku ingin mengingatkanmu bahwa setiap perjalanan yang kamu tempuh, setiap pengalaman yang kamu alami, bahkan saat-saat yang terasa biasa, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang penuh harapan, penuh optimisme, dan penuh keajaiban. Percayalah, tidak ada jalan yang sia-sia. Setiap langkah, meski kecil, memiliki tujuan yang mulia. Jangan biarkan keraguan dan rasa tidak cukup menghalangi semangatmu.
Kamu adalah jiwa yang terpilih, dan meskipun perjalananmu mungkin terasa berat, suatu hari nanti kamu akan melihat dengan jelas bagaimana setiap bagian dari hidupmu membentuk jalan yang indah. Sahabat jiwa, kita semua mengalami masa-masa di mana kita merasa ragu, merasa seolah kita tidak berharga, atau bahkan merasa bahwa hidup kita tidak memberikan dampak besar. Tetapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Optimisme adalah kunci untuk membuka pintu keajaiban. Ketika kamu memilih untuk melihat masa depan dengan harapan, meskipun dunia sekitarmu terlihat penuh tantangan, kamu sedang membuka jalan bagi perubahan yang luar biasa. Optimisme bukanlah sekadar berpikir positif atau berharap segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Itu adalah sebuah energi yang kamu bawa dalam setiap detik perjalanan hidupmu. Itu adalah keyakinan bahwa meskipun hidupmu mungkin tidak terlihat spesial sekarang, suatu saat nanti akan ada momen yang membuat segalanya terasa berarti. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi percayalah, saat itu akan datang. Terkadang, kita terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus memiliki sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa untuk diakui, untuk merasa kita berarti. Kita merasa harus memiliki pencapaian yang besar atau hidup yang sempurna. Namun, sahabat jiwa, hidup bukanlah tentang pencapaian yang spektakuler. Hidup adalah tentang perjalanan, tentang bagaimana kamu menghadapi tantangan, tentang bagaimana kamu tetap berdiri meskipun dunia tampak memudar. Bahkan saat kamu merasa biasa saja, bahkan saat kamu merasa tidak ada yang luar biasa tentang hidupmu, percayalah bahwa kamu sedang membentuk sesuatu yang lebih besar. Setiap tindakanmu, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap hati yang kamu sentuh, semuanya adalah benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari langkah kecilmu. Kadang-kadang, sebuah senyuman yang tulus, sebuah kata-kata penyemangat yang kamu berikan, atau keteguhanmu dalam menghadapi masalah bisa menjadi cahaya yang membawa perubahan bagi orang lain. Jangan pernah meragukan pengaruh positif yang bisa kamu berikan, meskipun dunia sekitarmu tidak melihatnya sekarang. Ingatlah sahabat jiwa, bahwa kamu sedang menjalani perjalanan yang penuh makna, dan setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap langkah yang kamu ambil, semuanya akan membawamu menuju masa depan yang penuh harapan dan keajaiban. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan menjadi seseorang yang orang lain kagumi. Seseorang yang memberikan semangat dan inspirasi bagi mereka yang merasa terpuruk. Hidupmu akan menjadi contoh dari ketekunan, dari keberanian untuk terus berjalan meskipun semuanya tampak gelap. Kamu adalah cahaya yang tak terlihat, yang akan menyinari jalan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Percayalah, setiap langkahmu tidak sia-sia. Meskipun saat ini hidupmu mungkin terasa tidak spesial, ingatlah bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk masa depanmu. Kamu adalah bagian dari rencananya yang lebih besar, dan setiap hari kamu semakin dekat dengan tujuan itu. Optimisme dan harapan adalah kekuatan yang membawamu menuju masa depan yang penuh dengan keajaiban dan cahaya. Jadi, tetaplah melangkah dengan kepala tegak, dengan keyakinan dalam hatimu. Hari-hari indahmu, yang penuh dengan inspirasi dan keajaiban, akan datang, dan kamu akan menjadi terang yang menginspirasi banyak orang di sekitarmu. Kamu adalah jiwa yang terpilih, dan masa depanmu penuh dengan harapan yang tak terbatas. Bab 8. Penerimaan dan berdamai dengan kenyataan. Sahabat jiwa yang terpilih, dalam perjalanan hidup ini, ada kalanya kita dihadapkan pada kenyataan yang sulit, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau bahkan kenyataan yang terasa sangat pahit untuk diterima. Kita mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan, atau mungkin kita merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk diterima begitu saja. Namun, disinilah kekuatan sejati kita diuji. Berdamai dengan kenyataan bukan berarti menyerah, bukan berarti kita berhenti berusaha atau kehilangan harapan. Sebaliknya, berdamai dengan kenyataan adalah langkah awal menuju kebebasan sejati. Itu adalah tindakan penuh kebijaksanaan, di mana kita melepaskan segala yang tidak dapat kita ubah dan menerima kenyataan dengan hati yang lapang.
Ketika kita berdamai dengan kenyataan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan membuka ruang untuk perubahan dan pertumbuhan yang lebih besar. Penerimaan bukanlah tentang pasrah tanpa harapan, melainkan tentang memahami bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang memang berada di luar kendali kita. Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk melihat mana yang bisa kita ubah dan mana yang harus kita terima dengan hati yang penuh pengertian. Terkadang, saat kita menerima kenyataan, kita justru mendapatkan kebebasan. Kebebasan untuk melangkah maju, untuk menjalani hidup kita dengan penuh makna. Sahabat jiwa, ketika kamu menerima kenyataan, kamu tidak lagi dibelenggu oleh perasaan kesal, kecewa, atau frustasi yang tidak perlu. Penerimaan membuka pintu untuk kebijaksanaan dan memberi kita kedamaian yang datang dari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup ini. Ini adalah langkah pertama dalam proses penyembuhan dan perubahan. Menerima bukan berarti kita menyerah pada situasi yang ada, melainkan kita melepaskan ketegangan batin dan memberikan ruang untuk Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Tetapi, sahabat jiwa, ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Penerimaan ini tidak berlaku bagi mereka yang masih terjebak dalam kesalahan dan tidak mau memperbaikinya. Mereka yang terus-menerus berbuat salah dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya akan merasakan beban yang lebih berat karena mereka memilih untuk menghindari tanggung jawab mereka. Kesedihan yang mereka rasakan bukanlah hasil dari kenyataan yang tidak bisa diubah, melainkan hasil dari penolakan mereka untuk memperbaiki diri. Perkataan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka kesadaran. Jika kita memilih untuk tidak mengakui kesalahan kita akan terjebak dalam lingkaran kesedihan yang tak kunjung habis. Tetapi ketika kita dengan rendah hati menerima kesalahan kita, meminta maaf, dan berusaha untuk berubah, maka kita membuka jalan untuk penyembuhan dan pemulihan. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan yang rusak, asalkan kita bersedia menerima kenyataan dan bertindak dengan penuh pertanggungjawaban. Sahabat jiwa, meskipun kenyataan seringkali sulit diterima, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Setiap proses penerimaan membawa kita lebih dekat kepada kedamaian batin dan kedamaian dengan orang lain. Terkadang, kita harus menerima bahwa hal-hal yang terjadi di luar kendali kita bukanlah untuk kita atur, tetapi untuk kita pelajari. Menerima kenyataan adalah langkah pertama untuk kembali menemukan kekuatan kita. Ini bukan tentang melupakan atau menutupi luka, tetapi tentang memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan menerima diri kita apa adanya. Tuhan tahu perjalananmu, dan Dia selalu mendampingi langkahmu, memberikan kekuatan untuk berdamai dengan setiap kenyataan yang kamu hadapi. Jangan biarkan kenyataan yang sulit membuatmu merasa kecil, tetapi gunakan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Sahabat jiwa, ingatlah bahwa setiap kenyataan yang datang ke dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kita tidak selalu bisa mengubah segalanya, namun kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi sebuah pengakuan bahwa kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan memberi kita kekuatan untuk berdamai dengan kenyataan, dan melalui penerimaan ini, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Jangan takut untuk menerima kenyataan, karena itu adalah langkah pertama menuju kebebasan dan pertumbuhan sejati. Bab 9. Keajaiban dan mukjizat. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa alasan, dan ketika kita membiarkan diri kita terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar, keajaiban mulai hadir dalam hidup kita. Mukjizat bukan hanya tentang hal-hal besar yang spektakuler. Mukjizat bisa berupa momen kecil, sebuah pelukan yang menguatkan, sebuah kata yang menginspirasi, atau bahkan keberadaanmu di sini hari ini. Mukjizat adalah cara semesta menunjukkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kadang-kadang hal ini datang melalui jawaban dari doa yang tulus, atau melalui manifestasi dari niat yang kamu tanamkan dengan penuh keyakinan.
Ketika kamu percaya, seluruh energi semesta bergerak untuk membawakan apa yang benar-benar terbaik untukmu. Bayangkan sebuah bunga yang tumbuh di tengah padang pasir. Itu adalah bukti keajaiban bahwa kehidupan tetap bisa tumbuh meskipun di tengah kesulitan. Begitulah keajaiban bekerja. Tidak selalu seperti yang kita harapkan, tetapi selalu datang di waktu yang tepat. Keajaiban lebih mudah datang kepada jiwa-jiwa yang menjaga hati mereka tetap positif. Ketika kamu memilih untuk fokus pada rasa syukur, pada kebaikan yang ada di sekitarmu, maka kamu mengundang energi yang sama untuk kembali kepadamu. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang aku syukuri hari ini? Dengan mengubah fokusmu ke arah yang positif, kamu membangun magnet yang kuat untuk menarik keajaiban ke dalam hidupmu. Bukankah mengagumkan bagaimana hidup selalu memberikan kesempatan baru? Bahkan ketika kita merasa semua jalan buntu, semesta memiliki cara untuk membuka pintu yang bahkan belum pernah kita sadari ada. Kadang, mukjizat terbesar adalah harapan yang tetap hidup dalam hatimu. Doa adalah salah satu cara paling kuat untuk menciptakan keajaiban. Namun, doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah tentang percaya bahwa kamu sudah menerima. Ketika kamu berdoa, rasakan kebahagiaan seolah-olah doa itu sudah dijawab. Itulah energi yang membuka jalan bagi mukjizat untuk hadir. Jiwa yang terpilih, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menarik keajaiban ke dalam hidupmu. Dengan keyakinan yang teguh, dengan pikiran yang positif, dan dengan hati yang penuh rasa syukur, semesta akan merespons dengan cara-cara yang luar biasa. Keajaiban selalu ada di sekitarmu, menunggu untuk dikenali. Mulai sekarang, jadilah seperti magnet yang menarik hal-hal baik. Percaya, rasakan, dan lihat bagaimana semesta menjawab dengan cara yang mungkin akan mengejutkanmu. Tuliskan di kolom komentar, apa hal baik yang ingin kamu manifestasikan dalam hidupmu. Percayalah, berbagi harapanmu adalah langkah pertama menuju mukjizat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin mendapatkan lebih banyak konten spiritual yang mendalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru.